Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang algoritma RSA Security atau singkatan dari Reverse Samir and Endelman. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Dery Kinanda, NIM saya 18 10 651 098 dan Gmail saya derykinanda@gmail.com. Baik, pertama langsung saja kita akan membahas tentang kriptografi. Apa sih yang dimaksud dengan kriptografi? Kriptografi sendiri yaitu adalah ilmu mengenai teknik di mana naskah asli atau plain text diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca atau disebut dengan ciphertext oleh seseorang yang tidak memiliki kunci deskripsi. Dalam kriptografi sendiri berasal dari kata kriptos yang artinya yang tersembunyi dan graphein yang artinya tulisan. Selanjutnya yaitu adalah enkripsi dan dekripsi, di mana enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau nama lainnya disebut dengan plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak dimengerti ciphertext. Nah, ciphertext yaitu adalah penerima ya di sini. Dan selanjutnya pada dekripsi adalah sebuah proses pengembalikan yang menggunakan teks kode atau pesan yang tidak dimengerti atau nama lainnya ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti plain text dari teks aslinya. Nah, di sini terdapat aspek keamanan kriptografi. Yang pertama adalah kerahasiaan atau bisa disebut dengan confidentiality, yang artinya dia akan menjamin bahwa data-data tersebut hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu saja. Jadi kerahasiaan ini bertujuan untuk melindungi suatu informasi dari semua pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. Selanjutnya yaitu adalah autentikasi atau authentication, merupakan identifikasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang saling berkomunikasi. Maksudnya, beberapa pihak yang berkomunikasi harus mengidentifikasi satu sama lain. Informasi yang didapat oleh pihak satu dari pihak lain harus diidentifikasi untuk memastikan keaslian dari informasi yang diterima. Selanjutnya, pada integritas atau nama lainnya yaitu adalah integrity, di mana integritas ini maksudnya adalah menjamin setiap pesan yang dikirim pasti sampai pada penerimanya tanpa ada bagian dari pesan tersebut yang diganti, diduplikasi, dirusak, diubah urutannya, dan ditambahkan. Yaitu tujuannya adalah mencegah terjadinya pengubahan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. Untuk menjamin integritas data ini, pengguna harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi terjadinya manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Manipulasi data yang dimaksud di sini yaitu menyeliputi penyisipan, penghapusan, maupun penggantian data. Yang terakhir adalah tidak ada penolakan atau disebut dengan non-repudiation, yaitu adalah mencegah pengirim maupun penerima mengingkari bahwa mereka telah mengirimkan atau menerima suatu pesan. Jika sebuah pesan dikirim, penerima dapat membuktikan bahwa pesan tersebut memang dikirim oleh pengirim yang tertera. Sebaliknya, jika sebuah pesan diterima, pengirimnya dapat membuktikan bahwa
pesannya telah diterima oleh pihak yang bertujuan. Nah, kita akan melanjutkan kepada algoritma RSA. Apa sih yang dimaksud dengan algoritma RSA sendiri? Algoritma RSA Security merupakan algoritma kriptografi yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data dengan kunci yang berbeda. Kunci yang digunakan untuk mengenkripsi disebut dengan kunci publik, sedangkan yang digunakan untuk mendekripsi disebut dengan kunci privat. Nah, algoritma RSA tersendiri yaitu termasuk algoritma RSA ini termasuk jenis kriptografi simetris atau asimetris. Jawabannya adalah kriptografi asimetrik. Karena kunci enkripsi yang dapat disebar kepada umum dan dinamakan sebagai kunci publik. Sedangkan kunci deskripsi disimpan untuk digunakan sendiri dan dinamakan sebagai kunci privat. Oleh karena itu, kriptografi ini dikenal pula dengan nama kriptografi kunci publik. Jadi, setiap pelaku sistem informasi memiliki sepasang kunci, yaitu kunci publik atau public key dan kunci pribadi atau private key. Kunci publik didistribusikan kepada umum, sedangkan kunci pribadi disimpan untuk diri sendiri. Nah, jadi RSA Security termasuk kriptografi asimetris. Selanjutnya kita akan masuk kepada enkripsi dan deskripsi pesan dengan algoritma RSA. Yang pertama langkah-langkahnya adalah membangkitkan kunci publik dan kunci rahasia dalam RSA. Langkah yang pertama yaitu adalah pilih dua buah bilangan prima sembarang, katakanlah P dan Q. Besaran P dan Q ini harus dirahasiakan dari siapapun. Contohnya, kita pilih P 17 dan Q 11. Selanjutnya, hitunglah N sama dengan P kali Q. Berdasarkan contohnya, kita mempunyai N sama dengan 17 dikali 11. Hasilnya adalah 187. Nah, untuk besaran ini N boleh dipublikasikan. Yang ketiga adalah tentukan IN, di mana IN merupakan banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil atau sama dengan N dan relatif prima terhadap N. Dapat juga dicari dengan persamaan IN sama dengan buka kurung Pi dikurangi 1 tutup kurung, buka kurung Q dikurangi 1, dan dalam kasus ini berarti Pi N sama dengan 17 dikurangi 1, lalu 11 dikurangi 1, hasilnya 16 dikali 10 dan sama dengan 160. Nah, pilih sebuah bilangan bulat sebagai kunci publik dan katakanlah E yang relatif prima terhadap IN. Misalkan kita pilih E 7. Dapat kita lihat bahwa 7 relatif prima terhadap 160 karena GCD buka kurung 7,160 sama dengan 1. Langkah selanjutnya yang ke-5. Bangkitkan kunci rahasia D dengan menggunakan persamaan E dikali D ekuivalen 1 mod IN. Nah, perhatikan bahwa E dikali D ekuivalen 1 mod IN ekuivalen dengan ED ekuivalen 1 plus KIN, di mana K anggota dari N.
Jadi, kunci rahasia D dapat juga dihitung dengan cara yang sederhana seperti D sama dengan 1 plus K IN dibagi dengan E. Nah, dalam hal ini kita peroleh kunci rahasianya D 23. Sebab E dikali D sama dengan 23 dikali 7 yang menghasilkan 161, yaitu ekuivalen dari 1 mod 160. Langkah selanjutnya yaitu adalah kunci publik adalah pasangan E, M dan kunci rahasia adalah pasangan D, N. Jadi kita dapatkan kunci publiknya adalah 7,187 dan kunci rahasianya adalah 23,187. Setelah kita membangkitkan kunci publik dan kunci rahasia dalam RSA, kita langsung pada contoh enkripsi dan dekripsi pesan dengan algoritma RSA. Yaitu tahapan selanjutnya adalah proses enkripsi dan dekripsi pesan. Tahapan ini meliputi yang pertama adalah pengubahan tiap karakter teks asli atau yang disebut dengan plain text menjadi bilangan bulat 1 sampai 26. Contohnya seperti huruf A sama dengan nilai 1 dan B merupakan nilai 2 hingga Z merupakan nilai 26. Kemudian membagi teks tersebut ke dalam beberapa blok B yang sama besarnya dengan besar tiap blok kurang dari N. Untuk tiap blok kita menghitung C sama dengan B pangkat E mod N. Kemudian C ini menjadi blok teks yang akan dikirimkan. Setelah selesai mengenkripsi pesan, maka pesan berupa sandi atau ciphertext akan dikirimkan ke penerima. Kemudian penerima melakukan proses dekripsi pesan untuk mengubah ciphertext menjadi pesan aslinya. Tahapan-tahapan dalam mendekripsikan pesan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghitung nilai D yang memenuhi E dikali D sama dengan 1 mod IN. Dan kedua yaitu adalah untuk setiap blok sandi E yang diterima itulah B sama dengan E D mod N. Nah, saya akan memberikan contoh proses RSA satu saja agar kita bisa memecahkan kasus pada pertemuan kali ini. Ini adalah kasus yang pertama, yaitu adalah Andi ingin mengirimkan pesan rahasia kepada Betty dengan menggunakan algoritma RSA. Misalkan untuk membangkitkan kunci publik, Betty memilih P sama dengan 13 dan Q sama dengan 17, sehingga diperoleh N sama dengan 13 dikali 17 sama dengan 221 ya. Jadi untuk 13-nya yaitu adalah P dan 17-nya adalah Q. Nah, selanjutnya Betty memilih dengan acak besaran dari E yaitu E sama dengan 5 yang relatif prima terhadap I 221 sama dengan P sebagai 13 dikurangi 1 dan Q 17 dikurangi 1 yang menghasilkan nilai 192. Jadi didapatkannya kunci publik yaitu 5,221. Nah, untuk kunci publik ini ia publikasikan kepada umum.
Selanjutnya, jika pesan yang ingin dikirimkan oleh Andi adalah teks taman, maka ia harus mengubah huruf-huruf dalam teks menjadi angka, menjadi T sama dengan 20, lalu A sama dengan 1, M 13, A 01, dan N adalah 14. Diperolehlah barisan angka-angka yang berderetkan 20, 01, 13, 01, dan 14. Selanjutnya, Andi membuat blok dengan panjang 3 digit. Maka terdapat 4 blok yang akan disandingkan, yaitu 200, 113, 011, 4. Nah, selanjutnya untuk tiap blok dihitung menggunakan C sama dengan B pangkat E mod N, dengan C adalah blok teks sandi yang dikirimkan. Yang pertama 200 disandikan menjadi 200 pangkat 5 mod 221 menghasilkan nilai 200. Selanjutnya untuk nilai 113 disandikan menjadi 113 pangkat 5 mod 221 sama dengan 146. Selanjutnya nilai 11 disandikan menjadi 11 pangkat 5 mod 221, hasilnya 163. Dan yang terakhir adalah 4 disandikan menjadi 4 pangkat 5 mod 221, hasilnya menjadi 140. Jadi Andi mengirimkan 4 blok rahasia 200, 146, 163, 140 kepada Betty. Nah, ketika pesan sandi tersebut diterima oleh Betty, maka ia harus membangkitkan kunci rahasia yang diperoleh dari hubungan E dikali D sama dengan 5D sama dengan 1 mod 221. Dan nilainya yang dihasilkan yaitu adalah D sama dengan 77. Sekarang yang dilakukan oleh Betty adalah mendekripsikan pesan sandi tersebut untuk mendapatkan pesan aslinya. Blok sandi 200 didekrip menjadi 200 karena hasil perhitungan dari 200 pangkat 77 mod 221 sama dengan 200. Selanjutnya untuk blok sandi 146 didekrip menjadi 146 pangkat 77 mod 221 menghasilkan nilai 113. Dan blok sandi 163 didekrip menjadi 163 pangkat 77 mod 221. Nah, hasilnya adalah 11 ditambahkan 0 di depannya menjadi 011. Dan selanjutnya pada blok sandi 140 didekrip menjadi 140 pangkat 77 mod 221, hasilnya adalah 4. Sehingga Betty mendapatkan pesan asli 200, 113, 011, 4 yang dikelompokkan ke dalam 2 digit menjadi 20, 01, 13, 01, 14 atau dikonversikan kembali ke dalam huruf menjadi teks taman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah dalam menjelaskan proses
perhitungan oleh RSA Security, silahkan untuk teman-teman yang ingin memberikan saran yang membangun, bisa menghubungi saya melalui Gmail atau IG, atau bisa lewat kolom komentar YouTube. Dan untuk pertemuan kali ini, algoritma RSA Security telah selesai dibahas. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk yang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.